Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Apa kabarnya untuk semuanya? Terima kasih yang sudah subscribe. Ditunggu yang lainnya, subscribe gratis loh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang badan usaha milik swasta. Pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Oke, langsung saja kita mulai belajarnya. Kita lihat apa itu BUMS atau badan usaha milik swasta. BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok. Ciri-ciri BUMS itu sendiri bisa kita lihat. Yang pertama adalah tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, dapat dimiliki perorangan atau persekutuan yang memiliki modal. Kemudian yang ketiga, perusahaan bergerak di sektor usaha yang potensial menghasilkan keuntungan. Ciri yang keempat, pemilik perusahaan dapat berperan sebagai pengelola usaha atau menyerahkan pengelolaan kepada orang lain yang memang kompeten. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk BUMS itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perusahaan perorangan. Yang kedua ada firma. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau sering kita singkat dengan CP. Kemudian yang keempat ada perseroan terbatas. Oke, kita bahas satu-satu. Kita lihat ciri-ciri dari badan usaha perorangan itu sendiri. Yang pertama adalah modal berasal dari satu orang, yaitu sebagai pemilik modal. Yang kedua, bentuk usaha tidak terlalu besar. Ketiga, pengelolaan dan pengendalian bergantung kepada pemimpin. Dan yang keempat, semua keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri. Kita lihat kelebihan dari badan usaha perorangan itu sendiri. Yang pertama adalah pengelolaannya mudah karena kegiatannya terbatas. Kemudian pemilik bebas mengambil keputusan sehingga keputusan cepat dilaksanakan. Yang ketiga, seluruh keuntungan menjadi milik pribadi sepenuhnya. Yang keempat, kerahasiaan lebih terjamin. Yang kelima, pajak yang dibayarkan relatif lebih kecil. Dan yang keenam, biaya pengelolaan murah. Ada kelebihan, ada kelemahannya. Kita lihat kekurangan badan usaha perorangan itu sendiri adalah tanggung jawab pemilik terbatas. Kemudian sumber keuangan juga terbatas. Yang ketiga, kelangsungan usaha kurang terjamin. Dan yang keempat, kesulitan kepemimpinan dan keorganisasian bila usahanya berkembang pesat. Itu beberapa tentang badan usaha perorangan. Kita lihat bentuk yang lain. Yang kedua ada firma, singkat FA. Itu persekutuan dua orang atau lebih
yang menjalankan sebuah badan usaha dengan satu nama dan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Tanggungan tiap orang bukan hanya sebatas modal yang disetor, tetapi seluruh kekayaannya. Kita lihat ciri-ciri firma itu sendiri. Yang pertama adalah anggotanya sudah saling mengenal dan mempercayai. Perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris atau di bawah tangan. Yang ketiga, memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. Ciri yang keempat itu adanya tanggung jawab dan resiko kerugian yang terbatas. Dan yang kelima, tiap anggota memiliki kewenangan dalam menjalankan usaha ataupun mengadakan perjanjian dengan pihak lain tanpa harus ada persetujuan dari pihak lain. Kelemahannya, kekurangan firma yaitu adanya perbedaan pendapat antar anggota menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kesalahan seorang anggota firma harus ditanggung bersama. Dan yang ketiga, tidak adanya pemisah antara hak milik badan usaha dan hak milik anggota firma. Itulah, kita lihat bentuk yang ketiga. Kita lihat kelebihan dari CP itu sendiri. Yang pertama, pendiriannya relatif mudah dibandingkan dengan PT. Yang kedua, modal yang diperoleh bisa besar. Yang ketiga, mudah memperoleh kredit. Dan yang keempat, kemampuan manajemennya lebih baik dibandingkan badan usaha yang dua di atas tadi. Sekarang kita lihat kelemahannya. Kekurangan dari CP yaitu kita lihat ada yang pertama, sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Kedua, kelangsungan hidup tidak menentu. Yang ketiga, kesulitan menarik modal kembali yang sudah disetor. Itu beberapa kekurangan dari CP. Sekarang kita lihat bentuk usaha lain. Ada perseroan terbatas yang sering disingkat dengan PT, yaitu badan usaha yang modalnya berupa saham-saham. Saham ini adalah tanda penyertaan modal kepada PT. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diserahkan. Keuntungan yang dapat oleh pemegang saham disebut dengan dividen. Besar kecilnya tergantung dari laba usaha dan besaran saham yang dimiliki oleh mereka. PT merupakan badan hukum sehingga memiliki kekayaan sendiri, sehingga hutang piutang PT tidak ditanggung oleh pemilik saham. Kemudian kekuasaan tertinggi dalam PT terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham atau sering disebut dengan RUPS. Di sini pengguna PT dapat diangkat dan diberhentikan tergantung suara terbanyak dari pemegang saham. PT dibagi menjadi dua, yaitu ada perseroan terbuka dan ada perseroan tertutup.
Perseroan tertutup yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak semua orang bisa ikut menanamkan modalnya. Kemudian kalau perseroan terbuka adalah kebalikan dari PT tertutup dan masyarakat dapat menanamkan sahamnya di perusahaan. Saham dari PT terbuka dijual di Bursa Efek Indonesia atau sering disingkat dengan BEI. Perusahaan ini mudah dikenali karena menggunakan kata terbuka atau TBK di akhiran nama PT. Perusahaan yang ingin menjadi PT terbuka biasanya disebut dengan go public. Itulah beberapa keterangan tentang PT. Kita lihat ciri-ciri perseroan terbatas. Yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Kemudian yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan ada di tangan pemilik saham. Yang keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Asal dia kompeten, memiliki keahlian, walaupun dia tidak memiliki saham, dia bisa menjadi pemimpin di perusahaan itu. Kemudian kepemilikan mudah berpindah tangan, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Kemudian yang ketujuh, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Yang kedelapan, kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Yang kesembilan, sulit untuk membubarkan PT. Dan yang kesepuluh, pajak berganda pada pajak penghasilan dan pajak dividen. Kita lihat kekurangan dari PT itu sendiri. Yang pertama, tanggung jawab yang terbatas menyebabkan keputusan tidak bisa diambil secara cepat karena terlalu banyak orang sehingga butuh pendapat yang mencapai kesepakatan. Prosedur pendirian PT cenderung lebih sulit dibandingkan mendirikan badan usaha lainnya. Yang ketiga, biaya pendirikan PT relatif lebih besar. Yang keempat, kerahasiaan badan usaha kurang terjamin karena harus memberikan laporan kegiatannya kepada para pemegang saham. Kemudian yang kelima yaitu saham mudah diperdagangkan sehingga mudah timbulnya spekulasi yang berakibat pada kekayaan perusahaan. Itulah beberapa bentuk dari badan usaha milik swasta. Baiklah, hanya sampai di sini dulu materi kita untuk belajar kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah referensi dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya lah, karena gratis. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.